Komisi 9, Panja Komisi 9 hari ini yang memang membahas khusus terkait dengan pembiayaan ya APBN untuk pelaksanaan vaksin COVID-19 baik tahun 2021 maupun juga 2022, termasuk juga harga dan lain sebagainya. Ada beberapa yang ingin kami mintakan keterangan lebih detail ya dari apa yang sudah dipaparkan. Yang pertama terkait dengan tadi aturan ya, regulasi yang sudah disampaikan di sini ada 54 total lah ya KMK untuk terkait dengan jumlah jenis ya, mungkin juga distribusi ya. Regulasi ini tentu tadi Pak Saleh juga sudah menyinggung ya, untuk kita juga bisa diserahkan semua regulasi yang memang sudah dibuat, karena tentu kami juga ingin mengetahui kalau masalah distribusi siapa saja yang ditunjuk, walaupun mungkin untuk yang utamanya adalah Bio Farma, tapi banyak juga yang disub-subkan gitu ya. Tentu ini berapa pihak sebenarnya yang sub proses distribusi vaksin ini. Lalu yang selanjutnya terkait dengan mekanisme penentuan harga ya, vaksin COVID-19. Ada cukup banyak vaksin COVID-19 yang kita gunakan dengan harga yang berbeda-beda gitu ya. Saya lihat harga vaksin AstraZeneca memang yang paling murah ya. Di tahap pertama tuh 78.000, tahap kedua lebih murah lagi ya 73.000. Tapi jumlah dosisnya ya memang sangat rendah, karena memang mungkin penggunaan kita juga banyak yang pada akhirnya tidak terpakai begitu ya, atau banyak juga yang dari hibah. Lalu juga yang menggelitik saya justru vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma nih ya. Kenapa harganya cukup mahal, hampir 2 kali lipat ya, bisa mencapai 132.000. Nah, ini kenapa bisa seperti ini ya? Mengapa harga vaksin Bio Farma yang dalam negeri ya, bisa kita bilang seperti itu, justru lebih mahal dibandingkan dengan yang memang dari luar negeri ya. Juga kalau bisa kami juga diberikan mungkin ada komparasi gitu ya, harga-harga dengan negara lain ya, harga-harga vaksin dengan negara lain, sehingga kita juga ada perbandingannya gitu. Terkait dengan APBN juga untuk vaksin, kami melihat di tahun anggaran 2021 itu sampai dengan 34 triliun, tapi di 2022 ini kan cuma 8 triliun ya. Itu pun termasuk vaksin anak ya. Vaksin anak ini saya nggak tahu nih vaksin anak untuk usia berapa, lalu juga dengan rencana sekian ini, apakah ini sudah sesuai paralel gitu ya, artinya dengan proyeksi memang yang dibutuhkan. Soalnya kalau melihat kemarin Pak Dirjen P2P sampaikan, capaiannya ya masih sedikit gitu ya, termasuk yang booster lah ya. Ini saya lihat di sini nggak ada rencana untuk mendorong vaksin booster. Nah ya, itu mohon ini bisa dijelaskan. Yang selanjutnya terkait dengan distribusi, pembiayaan distribusi dan juga logistik vaksin, saya melihat anggaran tahun 2021 mencapai 402 miliar ya untuk realisasinya. Di sini disampaikan penyediaan logistik di dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 ini ada 216 miliar. Ini maksudnya seperti apa rinciannya dari penyediaan logistik vaksin ya, karena anggarannya cukup besar ya, sampai dengan 216 miliar. Dan juga seperti apa alokasinya 2022 ya.
Bu Rizka belum ada pembiayaan distribusi dan logistik vaksin di tahun 2022. Lalu selanjutnya terkait juga dengan yang kemarin disampaikan bahwasanya ada vaksin yang expired ya, sudah 7 juta yang sudah masuk masa kadaluarsa dan posisinya hari ini sudah tersebar di daerah ya. Saya nggak tahu apa pada akhirnya nanti kan akan dimusnahkan. Nah, ini beban pembiayaan pemusnahan ini ada di mana? Ada di daerah kah atau ada ini lagi dari pusat ya? Mungkin Pak Dirjen bisa juga ada rancangan pembiayaan apa sudah dibuat atau belum ya? Terkait dengan pemusnahan vaksin yang kadaluarsa ya, termasuk juga tentunya kerugian ya, kerugian negara kemarin 3% disampaikan ya, 3% dari total vaksin, belanja vaksin yang menggunakan APBN yang terbukti yang sudah memasuki kadaluarsa gitu ya. Artinya ini yang menjadi potensi kerugian APBN kita. Belum lagi ya mengejar, saya nggak tahu nih, mengejar waktu 3 bulan ya, yang masih ada gap kurang lebih kemarin berapa ya, 38 juta ya dosis lagi yang itu berkejaran juga dengan masa kadaluarsa. Nah, ini seperti apa hitung-hitungannya, mungkin Dirjen Keuangan bisa menyampaikan hal ini. Saya kira itu saja pimpinan yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Putih. Berikutnya